maka nanti di bagian upload dokumen ini harus sesuai untuk ijazahnya, ijazah yang diupload. Maka di sini kita akan diberikan kesempatan lagi untuk melakukan perbaruan data. Baiklah sobat semuanya, pada kolom komentar di video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya. Sebagai contohnya, Bang, kalau ijazah PGSD-nya itu sudah keluar bagaimana? Kemarin 2021 ini membuat akun memakai ijazah bahasa Inggris. Sekarang ijazah PGSD ini sudah keluar, apakah kita bisa mengganti berkasnya? Kalau misalkan ijazah PAI ngajar guru kelas, kuliah semester akhir, P3 OMG, di sekolah buka formasi PGSD, nyesek. Nah, ini kira-kira bagaimana? Dari contoh pertanyaan tersebut, di sini kira-kira cukup mewakili untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kira-kira apakah bisa kita melakukan perbaikan berkas pendaftaran P3K 2022 pada akun SSC ASN kita? Misalkan saja mengganti ijazah atau menambah sertifikat pendidik pada akun SSC ASN. Kalau misalkan kita bisa melakukan perubahan data, kira-kira untuk syarat dan ketentuannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita bisa mengganti berkas misalkan ijazah atau menambahkan serdik, nah di sini tentunya kita harus mengingat kembali terkait tentang pendaftaran ASN P3K Guru 2022 yang nanti akan dilaksanakan. Jadi nanti akan tersinkronisasi antara akun SSC ASN kita sama halnya dengan di tahun 2021 ya. Yang mana di sini kita melakukan pendaftaran melalui sscsnbkn.go.id, yang mana nanti ketika kita mendaftar dan juga login, maka nanti akan ada bagian pengecekan identitas, yang mana di sini akan terrelasi antara data NIK, ini adalah dari data Dukcapil ya. Yang mana di sini kita harus segera perbaiki kalau misalkan ada data yang mungkin kurang cocok ya, mulai dari NIK, kemudian nomor KK, kemudian nama lengkap, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kemudian di sini tersinkronisasi ya dengan data Dapodik. Nah, dengan data Dapodik, kemudian di sini kita tersinkronisasi juga yaitu dengan pada PD Dikti. Yang mana PD Dikti ini adalah sebuah sistem untuk kita itu bisa mendapatkan data yang tersinkronisasi dari perguruan tinggi kita, yaitu pangkalan data pendidikan tinggi. Sehingga kalau misalkan kita itu mengganti dengan ijazah, ini saya rasa nanti ijazah kita ini harus terdaftar di PD Dikti, kemudian terintegrasi supaya dengan Dapodik, supaya nanti bisa terbaca ketika di akun SSC ASN ketika melakukan pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penggantian ijazah, misalkan kasusnya seperti ini adalah teman-teman bisa memperbaiki dulu untuk data yang ada di Dapodik. Ijazahnya misalkan dulu bahasa Inggris, kalau misalkan ijazah yang PGSD sudah keluar, kita bisa upload untuk ijazah PGSD, dan otomatis nanti akan ada perbaikan ketika di verify info GTK-nya ya. Dan pastikan di sini untuk data kita sebelum kita masukkan ini sudah terdaftar di PD Dikti. Kalau misalkan belum terdaftar, ini kita bisa meminta bantuan admin dari kampus untuk memperbaiki data yang ada di PD Dikti. Nah, selanjutnya untuk syarat dan ketentuan, siapa saja yang bisa melakukan perubahan atau penggantian berkas untuk data-data misalkan termasuk ijazah ya atau serdik. Nah, di sini marilah kita buka kembali Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022 terkait tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Tepatnya di sini terletak pada bagian yang keempat, perihal pelamaran ya, yaitu pasal 22. Yaitu di sini pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, pasal ini 22, yaitu mengajukan lamaran secara daring melalui akun SSC ASN terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, di sini bagi teman-teman tentunya nanti akan ada yang harus membuat akun terlebih dahulu, dan ada yang tidak perlu membuat akun, dan ada yang tidak perlu membuat akun namun bisa memperbaiki berkas pendaftaran. Ya, mana di sini untuk bagian kedua yaitu pembuatan akun sebagaimana dimaksud ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali ya, di awal pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022. Jadi meskipun nanti kita ikutnya itu seleksi yang tahap 2 maupun juga 3, kita membuat akunnya ini adalah di awal.
Kemudian di sini disampaikan untuk pembuatan akun sebagaimana dimaksud ini adalah dikecualikan bagi pelamar berikut, yaitu untuk pelamar prioritas 1 yang terdiri ya dari pelamar kategori guru honorer yang sudah lulus passing grade ya, baik itu THK 2, guru honorer sekolah negeri lulusan PPK dan juga guru sekolah swasta yang sudah lulus passing grade ini tidak perlu membuat akun lagi kan. Kemudian yang kedua, pelamar yang telah memiliki akun di seleksi tahun 2021 ini juga tidak perlu membuat akun. Namun di sini untuk pelamar sebagaimana dimaksud di bagian ketiga B, yaitu teman-teman yang telah memiliki akun di seleksi tahun 2021 kemarin, artinya teman-teman yang belum lulus passing grade ini nanti dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Dengan demikian, untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini tidak perlu melakukan perubahan data apapun. Jadi tinggal nanti kita login, kemudian absensi untuk mengecek kita tuh masih aktif atau tidak. Kemudian untuk konfirmasi juga kita tempatnya itu di mana, di sana itu mau apa enggak, kita tinggal konfirmasi yes atau no. Nah, bagi teman-teman yang enggak lulus passing grade, pokoknya yang sudah memiliki akun di tahun kemarin, maka teman-teman nanti tidak perlu buat akun, tapi teman-teman bisa melakukan pembaharuan data. Nah, bisa melakukan pembaharuan data dan juga mengajukan lamaran. Tentunya di sini juga kita bisa untuk mengganti berkasnya ya. Berkas tersebut ini kita harus perbarui dulu yang ada di Dapodik. Sehingga setelah kita mungkin melakukan perbaharuan data ya dan perbaiki berkas, menambahkan berkas misalkan serdik atau ijazah yang linear, ternyata akan ditunjukkan kita itu bisa melamar dengan akun kita, SSN kita. Nanti ketika dulu buka lowongannya kita bisa milih formasi apa. Misalkan kita sudah mengupload ijazah S1 PGSD di Dapodik sehingga terbaca kita sudah punya ijazah S1 PGSD misalkan. Awalnya dulu kan bahasa Inggris ya. Nah, nanti di akun SSN ini akan terbaca ijazah kita sudah PGSD. Dengan demikian kita nanti bisa melamar untuk formasi guru kelas. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi ketika nanti kita sudah diberikan akses untuk membuka akun SSN 2022, kita bisa login dengan NIK dan juga password kita masing-masing. Maka nanti bagi teman-teman yang belum lulus passing grade atau ini ya pokoknya yang sudah punya akun, kita akan diberikan lagi kesempatan untuk melakukan unggah dokumen ya. Ini pada bagian unggah dokumen, setelah kita mengecek mungkin ada perbaikan terkait tentang biodata, namun kita pastikan untuk biodata yang kita entry kalau misalkan ingin memperbaiki itu yang sudah tervalidasi ya semuanya, baik itu di Dapodik maupun juga di Dukcapil. Kemudian setelah kita itu memilih jenis seleksi, nah, kemudian dari biodata ini kan jenis seleksinya P3K guru ya, dan formasinya dari ijazah yang sudah kita miliki, tentunya untuk menunjukkan misalkan PGSD ya, itu ijazahnya kita harus perbaiki dulu. Maka nanti di bagian upload dokumen ini harus sesuai untuk ijazahnya, ijazah yang diupload. Maka di sini kita akan diberikan kesempatan lagi untuk melakukan perbaruan data. Mulai dari unggah dokumen untuk KTP misalkan, kemudian scan ijazah asli. Nah, disinilah nanti kita akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas. Kemudian untuk transkrip nilai, pastikan di sini kita tidak melakukan kesalahan. Jangan sampai kita itu salah mengupload berkas ya. Misalkan kita punya 2 ijazah, misalkan bahasa Inggris dan PGSD. Kalau misalkan yang kita lamar itu adalah PGSD, berarti yang kita upload itu adalah ijazah dan transkrip PGSD. Kalau misalkan kita itu salah nanti bahasa Inggris, kemungkinan besar kita nggak akan lolos di seleksi administrasi ya, karena nggak sesuai untuk ijazahnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yaitu pas foto. Mungkin saja nanti akan diminta untuk upload pas foto yang terbaru. Kalau misalkan ada perintah itu, maka kita bisa unggah untuk pas foto tersebut dengan klik tombol unggah di sini. Nah, termasuk juga di sini adalah sertifikat pendidik bagi yang memiliki ya. Jadi kalau misalkan dulu kita belum memiliki ijazah sertifikat pendidik, maka di sini ada kesempatan untuk upload sertifikat. Maka di sini kita bisa mengupload sertifikat pendidik kita. Dan tentunya untuk sertifikat pendidik yang sudah kita miliki, ini kita bisa upload dulu ya sebelumnya, yaitu di Dapodik sekolah. Nah, kira-kira demikianlah sobat semuanya, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman tetap semangat, entah itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Semoga saja di tahun ini kita menjadi ASN P3K semua ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.